Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pretistianisi. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Kali ini saya akan membahas tentang doktrin-doktrin dalam aliran kalam. Doktrin-doktrin dalam aliran kalam itu ada berbeda-beda. Yang pertama itu persoalan pelaku dosa besar. Yang kedua itu persoalan ilmu dan kufur, iman dan kufur. Yang ketiga itu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Yang keempat itu sifat-sifat Tuhan. Persoalan pelaku dosa besar itu ada berbeda-beda aliran. Yang pertama itu aliran Khawarij. Aliran ini mencukup ekstrim dalam persoalan kalam. Pelaku dosa besar adalah kafir dan disiksa di neraka kekal. Aliran Murji'ah ini perbuatan dosa besar, maksiat tidak dapat menggugurkan keimanan, sebagaimana ketaatan tidak dapat mempengaruhi kekafiran. Aliran Mu'tazilah ini, menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak memiliki status tertentu, bukan mukmin dan bukan kafir, melainkan manzilataini. Aliran Asy'ariyah itu perilaku dosa besar dianggap tetap sebagai orang yang mukmin dengan keimanan yang masih memiliki. Adapun di akhirat nanti, jika pelaku meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat, maka tergantungan bagaimana Allah yang berkehendak. Aliran Maturidiyah itu pelaku dosa besar masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Aliran Syiah Zaidiyah itu pelaku dosa besar akan kekal di dalam neraka jika belum bertobat. Persoalan yang kedua, persoalan iman dan kufur. Aliran Khawarij, iman tidak semata-mata percaya kepada Allah, tetapi mengerjakan segala perintah dan kewajiban merupakan iman. Kekuasaan adalah bagian dari iman. Aliran Murji'ah ini, menurut aliran ini, iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Seluruh umat Islam sama dalam tauhid dan keimanan, namun berbeda dari segi intensitas amal dan perbuatannya. Maksudnya adalah iman kita tidak bertambah dan tidak berkurang, kayak seperti iman kita naik dan turun. Aliran Asy'ariyah, iman adalah percaya dengan hati, sedangkan perkataan dengan lisan melakukan dengan perbuatan adalah furu, cabang iman. Membenarkan percaya kepada Allah dan Rasul dengan kalbu di dalam hati, itu saja itu benar. Maksudnya kalau kita percaya kepada Allah itu ada, kita di dalam hati aja percaya, apalagi kalau kita percaya dalam hati itu lebih baik. Maksudnya kayak kita membenarkan bahwa Allah itu benaran ada. Aliran Maturidiyah, iman adalah tasdik bil qalbi, bukan semata-mata ikrar bil lisan. Iman tidak cukup hanya dengan perkataan, sementara kalbu tidak beriman, imannya bisa dikatakan batal karena tidak. Ya, mungkin beberapa orang mengaku semua Islam, ada yang Islam, aku Islam, semua orang juga bisa kalau gitu, tapi yang dilakukan jangan dengan perkataan aja, perbuatan juga, atau jangan kasih kata-kata atau omongan doang, tapi tekad kita. Aliran Mu'tazilah, amal merupakan bagian penting dari iman. Iman seseorang benar jika berdasarkan akal, bukan taklid kepada orang lain. Iman akan bertambah apabila kebaikan seseorang ditingkatkan. Ya, benar. Karena kita sebagai manusia harus berbuat baik kepada sesama manusia. Itu kewajiban. Perbuatan Tuhan tidak memberi beban di luar kemampuan manusia. Tuhan disebut tidak adil jika memberikan beban di luar batas kemampuan manusia, karena
karena Tuhan tahu, karena Tuhan tidak akan memberikan ujian yang dibatas kemampuan manusia. Aliran Mu'tazilah, perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal baik. Iya, Tuhan tidak menerima hal-hal yang jahat, karena perbuatan kita akan dicatat kepada malaikat. Aliran Asyariah, kewajiban Tuhan berbuat baik dan terbaik untuk manusia. Kita sebagai manusia ada baiknya, ada buruknya, tapi kita jadilah yang terbaik. Aliran Murtadiyah, Tuhan memiliki kebatasan untuk kekuasaannya, yaitu berbuat baik kepada manusia. Ya, kita sebagai manusia harus berbuat baik, saling mengingatkan kebaikan. Itu lebih penting daripada kita harus ngasih tahu hal yang jahat ataupun berbuat jahat, berbuat buruk. Menepati janji al-wa'd dan al-wa'id, Tuhan harus menepati janjinya kelak memberikan pahala bagi yang berbuat baik dan ancaman hukuman bagi orang yang berbuat jahat. Ya, benar, karena setiap amal perbuatan kita akan dicatat kepada malaikat. Ada konsekuensinya, kita di akhirat nanti bakal ditanya. Ya, ditanya kita selama di dunia ngapain aja. Ada ibadah, kita harus beribadah gitu. Ada ancamannya, ya benar ada ancamannya karena kita berbuat buruk. Mengirimkan Rasul, Tuhan wajib mengirimkan Rasul bagi manusia agar dapat hidup baik di dunia dan di akhirat. Gak selamanya di dunia itu buruk, gak selamanya di dunia itu baik. Ada kalanya baik dan buruk, jadi seimbang. Mungkin di dunia terlalu buruk, tapi di akhirat enggak. Mungkin di kalian di dunia semena-mena kayak tidak melakukan kewajiban selama di dunia, kayak beribadah atau segala macam, itu benar. Tuhan memiliki kekuasaan yang tidak mutlak karena dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap makhluk. Perbuatan manusia, aliran Jabariyah, segala perbuatan manusia bukan merupakan atas kehendak dirinya, Tuhan yang menghendaki demikian. Ya, karena kita hanya manusia biasa, jadi yang menghendakinya hanya Tuhan. Aliran Qadariyah, segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri, baik dan buruknya perbuatan manusia. Iya benar, karena hanya di diri kita sendiri, hanya hak kita sendiri, kita melakukan baik ataupun buruk. Setiap manusia itu pasti ada baik dan buruknya. Jadi jadilah manusia terbaik. Aliran Mu'tazilah, manusia mempunyai daya kemampuan yang besar dan bebas. Manusialah yang menciptakan perbuatannya, berbuat baik dan buruk. Ketaatan kepada Tuhan adalah kehendak manusia. Ya benar, karena cuman kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri, kita mau berbuat baik ataupun buruk. Jadi ya, kita punya kemampuan, daya yang besar, kita bebas, tapi nggak semuanya nggak dilihat dari orang lain, tapi dilihat dari yang atas. Aliran Asyariah, dalam melakukan perbuatan manusia adalah makhluk yang lemah, seperti anak kecil yang tidak memiliki pilihan dalam hidupnya. Ya, kemungkinan gitu. Ya, namanya anak kecil ya, pasti belum tahu apa-apa. Tapi kalau orang dewasa ya ada juga yang kayak yang contohnya gini, nyerah dalam hidup gitu, karena ada bagian buruk atau bagian masa lalu dia yang buruk gitu. Tapi dari itu semua kita enggak bakal jangan nyerah gitu aja, karena setiap manusia itu ada baik dan buruknya, dan enggak semua manusia itu baik, terus enggak semua manusia itu juga buruk, enggak semua manusia juga enggak punya kesalahan, pasti punya kesalahan. Aliran Murtadiah sama kehendak dan daya berbuat ada dari diri manusia, arti sebenarnya dari manusia,
Ya karena di diri kita sendiri, saya ulang saya ulangi lagi, dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Murtadiah Bukhara, manusia tidak mempunyai daya untuk berbuat dan hanya Tuhan yang mampu memberikan daya tersebut. Ya benar, sekali lagi benar, karena kita hanya manusia biasa. Mungkin kalian berbuat semena-mena ataupun berbuat buruk kepada orang lain, itu emang orang lain, mungkin kalian kayak, kan orang lain nggak lihat gitu kan, yang kita jahitin cuma satu orang itu, ya tapi kan Tuhan lihat, nggak bisa dong. Sifat-sifat Tuhan itu tazilah. Tuhan tidak memiliki sifat, Tuhan tidak mempunyai pengetahuan, tidak berkuasa, tetapi bukan berarti Tuhan tidak hidup, tidak berkuasa, tetapi bukan dalam arti sifat sebenarnya. Tuhan mengetahui, dengan pengetahuannya itu adalah Tuhan itu sendiri. Contoh Al-Quran, makhluk. Ya emang Tuhan bukan, mungkin kalian ingin lihat wujud asli Tuhan tuh gimana sih gitu. Ya karena orang-orang itu kayak berpendapat percaya sama Tuhan. Emang Tuhan beneran ada? Ya emang bentuknya emang nggak ada, tapi kan tertera kalau kita baca Al-Quran. Dari baca Al-Quran tuh itu termasuk kayak, mungkin ada yang berpikir yang bentuk Tuhan tuh kayak Allah, tapi nggak gitu sebenarnya. Itu kan masih termasuk kayak nama-nama Allah atau segala itu kan banyak kan, jadi setiap Asmaul Husna itu ada. Jadi, bagi yang hafal Asmaul Husna pasti hafal, pasti tahu. Mungkin ada yang kayak nggak mungkin sih kayak Tuhan aja, ya mungkin ada yang beda agama ya, yang agamanya berbeda-beda, tapi Tuhan aku ada wujudnya, ada yang bilang gitu. Terus saya sebagai seorang muslim, ya aku percaya kepada Tuhan. Aku jauh dari Tuhan, dari sebelumnya nggak pernah deket sama Tuhan. Jangan deket sholat aja, nggak pernah, dulu nggak pernah sama sekali. Aku emang dari sekolah, dari SD tuh nggak pernah yang deket banget sama Tuhan ataupun sholat gitu kan, tapi diajarin Islam, kayak belajar muslim segala macam, ngaji itu selalu di ngajiin segala macam, tapi sempat nggak percaya karena nggak ada bentuknya. Ya jangan kayak Tuhan itu nggak ada tapi nggak lihat bentuknya aja. Jadi dari saya, apabila saya ada salah kata, mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.